Assalamualaikum pemirsa Norma Kisah. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share ya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali dengan bulan suci penuh rahmat dan ampunan, bulan Ramadan yang penuh berkah. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya yang senantiasa merindukan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Di sebuah sudut tenang di Blitar, berdiri sebuah pondok pesantren yang tak pernah sepi dari para santri yang haus ilmu. Disinilah seorang ulama muda bernama Gus Ikdam mencuat sebagai sosok karismatik, penuh semangat, dan membawa warna baru dalam dunia dakwah. Meski usianya belum setua para ulama sepuh, karisma dan kedalaman ilmunya membuat banyak orang terpikat. Ia bukan hanya mengajarkan agama secara tekstual, tetapi juga menyentuh sisi emosional manusia, menyusup ke hati-hati yang sedang kacau, bimbang, bahkan yang nyaris putus asa dari rahmat Tuhan. Setiap pengajiannya tak pernah biasa. Ia berbicara dengan bahasa yang ringan, kadang diselingi humor, tapi selalu syarat makna. Gus Ikdam tidak memilih jalur formal sebagai seorang pendakwah. Ia tidak mengejar mimbar-mimbar kehormatan atau gelar keulamaan yang dipuja. Sebaliknya, ia lebih suka duduk di tengah-tengah santri, berbagi kisah sederhana, mendengarkan keluh kesah mereka, dan mendorong semangat hidup melalui contoh nyata. Ia dikenal dekat dengan anak jalanan, tukang parkir, bahkan preman pasar yang akhirnya luluh dan berubah. Bagi Gus Ikdam, tidak ada manusia yang terlalu kotor untuk dibersihkan. Allah lebih suka orang berdosa yang mau bertobat, daripada orang suci yang sombong, katanya suatu malam di hadapan ribuan jemaah. Popularitas Gus Ikdam tidak datang karena iklan atau publikasi media. Ia justru tumbuh dari mulut ke mulut, dari hati ke hati. Orang-orang mulai berdatangan dari luar Blitar. Mereka tidak hanya ingin mendengarkan ceramah, tapi berharap bisa sekadar melihat wajahnya, berjabat tangan, atau bahkan hanya duduk di sekitaran pesantren. Gus Ikdam menjadi magnet spiritual, bukan karena kemewahan, tapi karena kesederhanaan yang jujur. Ia tidak menjual agama, tapi membagikannya seperti cahaya lilin yang tak habis ketika menyalakan lilin lain. Seiring waktu, undangan demi undangan datang dari berbagai penjuru. Kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, hingga Jakarta mulai meminta kehadirannya. Namun, Gus Ikdam memilih dakwah keliling Jawa terlebih dahulu. Baginya, Jawa punya luka-luka sosial yang harus disembuhkan. Kemiskinan, kenakalan remaja, krisis spiritual, dan rusaknya ikatan keluarga adalah masalah besar yang tak cukup diselesaikan dengan ceramah TV. Maka dimulailah safari kajian akbar, di mana ia mendatangi kota demi kota dengan misi menyalakan kembali semangat iman umat. Ribuan jemaah hadir di setiap kajiannya. Di satu titik, panitia kewalahan karena harus menampung puluhan ribu orang dalam ruang terbuka. Polisi mulai dilibatkan untuk mengatur lalu lintas dan pengamanan. Bahkan, beberapa daerah mengajukan pengawalan khusus karena kerumunan jemaah menyebabkan kemacetan total. Tapi Gus Ikdam selalu tenang. Jika dakwah ini bikin macet, insya Allah ini macet yang diberkahi, ujarnya tersenyum. Para santri yang ikut dalam perjalanan Gus Ikdam menjadi saksi bagaimana cinta umat begitu besar. Banyak yang berebut menyentuh tangannya, ada yang menangis hanya karena bisa melihat langsung wajahnya. Meski begitu, Gus Ikdam tetap rendah hati. Ia menolak untuk diperlakukan seperti orang suci. Saya ini orang biasa, yang kebetulan Allah beri amanah menyampaikan, katanya berkali-kali dalam forum kecil bersama santri. Namun, semakin besar pengaruh Gus Ikdam, semakin kuat pula tantangan yang ia hadapi. Ada yang meragukan ketulusannya, menuduhnya mencari popularitas, bahkan menebar fitnah melalui media sosial. Tapi ia tetap sabar. Semakin kita berjalan membawa cahaya, semakin banyak bayangan yang mengikuti. Tapi cahaya tetap harus berjalan, ucapnya dalam satu majelis malam Jumat. Di antara ratusan kajian yang ia jadwalkan, satu kota menjadi sorotan besar, Semarang. Kota ini punya sejarah panjang dalam hal dakwah dan juga dinamika sosial. Panitia lokal mempersiapkan kedatangan Gus Ikdam dengan sangat serius. Bahkan, wali kota ikut turun tangan karena antusiasme warga luar biasa. Mereka memperkirakan lebih dari 50.000 orang akan hadir dalam kajian akbar di lapangan Simpang 5. Sementara itu, di ruang berbeda, para petugas pengamanan mulai menyusun strategi. Termasuk di antaranya satuan patwal dari Polrestabes.
Mereka ditugaskan untuk mengawal iring-iringan Gus Ikdam dari perbatasan kota hingga lokasi acara. Tanpa mereka sadari, di dalam daftar itu ada satu nama yang kelak akan mengubah banyak hal dalam perjalanan dakwah Gus Ikdam, Letda Clara, wanita cantik non-muslim yang punya prinsip kuat, keras kepala, dan tidak pernah percaya pada apapun yang sifatnya mistik atau agama. Semarang sore itu terasa berbeda. Jalan-jalan utama dipenuhi spanduk dan baliho bertuliskan, kajian akbar bersama Gus Ikdam, lapangan Simpang 5. Warga tumpah ruah di media sosial, berbagi kabar tentang kedatangan ulama muda dari Blitar yang kini jadi idola baru umat. Grup WhatsApp RT hingga komunitas motor membicarakannya. Bahkan, beberapa toko tutup lebih awal karena pemiliknya ingin hadir dalam pengajian itu. Aura kota mendadak religius. Orang-orang yang sebelumnya jarang ke masjid, kini sibuk mencari tahu tentang Gus Ikdam. Ini bukan sekadar pengajian, ini peristiwa spiritual, kata Pak Ervan, salah satu panitia lokal yang sudah berminggu-minggu lembur demi acara itu. Polrestabes Semarang pun bersiap. Mereka tak ingin kejadian di kota sebelumnya terulang, kemacetan total selama 5 jam karena ribuan jemaah memadati jalanan. Maka dibuatlah strategi pengamanan berlapis. Lalu lintas disterilkan dari pagi hingga malam. Semua personel, dari Satlantas hingga Brimob, dilibatkan. Kapolrestabes memutuskan agar Gus Ikdam dikawal ketat mulai dari perbatasan Kendala hingga ke lokasi. Iring-iringan itu harus aman, cepat, dan efisien. Namun yang menarik perhatian adalah daftar nama patwal yang tiba-tiba berubah menjelang malam. Di antara daftar itu muncul nama Letda Clara. Clara adalah perwira muda Satlantas yang selama ini terkenal perfeksionis dan blak-blakan. Ia non-muslim dan dikenal tidak pernah tertarik dengan kegiatan keagamaan. Tapi ketika mendengar soal Gus Ikdam, bukan kekaguman yang muncul, melainkan rasa penasaran yang bercampur sinisme. Apa hebatnya, sekadar ceramah bisa bikin macet kota. Ini bukan prestasi, ini gangguan ketertiban, katanya di ruang briefing. Atasannya sempat mengganti namanya dari daftar karena dianggap tidak cocok secara psikologis untuk mengawal acara keagamaan besar. Tapi Clara bersikeras. Ia bahkan membuat laporan resmi agar tetap dilibatkan. Sikap keras kepala Clara membuat rekan-rekannya menggeleng. Tapi mereka tahu, sekali Clara menginginkan sesuatu, hampir tidak mungkin dibendung. Dalam diam, Clara menyimpan pertanyaan yang membuatnya gelisah. Mengapa ratusan ribu orang begitu fanatik terhadap satu orang? Apakah ini kultus? Atau ada hal lain yang lebih dalam? Clara tak bisa menjawab, dan mungkin hanya dengan menyaksikan langsung ia bisa menemukan jawabannya. Maka malam itu, ia berseragam lengkap, naik ke atas motor dinas dengan sirine, siap mengawal sosok yang ia anggap terlalu diagung-agungkan. Iring-iringan bergerak dari wilayah perbatasan. Gus Ikdam duduk di dalam mobil sederhana, diapit 2. Santrinya, Clara memimpin konvoi di depan, bersebelahan dengan seorang patwal senior. Sepanjang perjalanan, Clara tertegun melihat ribuan warga berdiri di tepi jalan. Ada yang mengibarkan bendera putih bertuliskan kalimat tauhid. Anak-anak bersalawat, para ibu menangis sambil melambaikan tangan. Pemandangan itu menamparkan logika Clara. Ia tak pernah melihat pawai kenegaraan pun dipenuhi cinta seperti ini. Ini bukan fanatisme biasa, pikirnya. Ketika konvoi mulai mendekati pusat kota, suasana semakin sesak. Aparat berjuang membuka jalan agar mobil Gus Ikdam bisa lewat. Clara turun tangan langsung, menyuruh warga mundur dengan pengeras suara. Tapi setiap kali mobil Gus Ikdam melintas, warga berteriak, Allahu Akbar. Gus Ikdam, Gus Ikdam. Beberapa remaja bahkan sujud di pinggir jalan, menangis haru. Clara mulai merasa aneh. Jantungnya berdegup lebih kencang, bukan karena tekanan tugas, tapi karena ada sesuatu yang tak ia mengerti. Setelah menempuh 2 jam perjalanan yang seharusnya hanya 1 jam, konvoi akhirnya tiba di lapangan Simpang 5. Suasana di sana bak konser raksasa. Layar LED, pengeras suara, dan ribuan orang berjejer rapi. Clara membuka helm, keringat membasahi pelipisnya. Tapi matanya tidak bisa lepas dari satu mobil yang baru saja berhenti. Seorang pria muda turun perlahan. Gus Ikdam, dengan baju putih dan sorban sederhana, tersenyum lembut. Tak ada pengawalan mewah, hanya ketenangan yang memancar dari sosoknya. Warga menyambut dengan takbir dan salawat. Clara diam. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa kecil di tengah kerumunan yang penuh iman. Meski ia tidak memahami semua yang terjadi, tapi ia tahu,
ini bukan kerumunan kosong. Ada sesuatu yang hidup, berdenyut dari hati ke hati. Clara menarik napas dalam, berusaha menepis perasaannya sendiri. Aku hanya di sini sebagai petugas, bisiknya pelan, tapi suara hatinya berkata lain. Malam mulai turun, cahaya lampu dari ribuan ponsel menyala seperti lautan bintang di bumi. Clara berdiri di sisi panggung utama, memegang alat komunikasi di pundaknya. Ia seharusnya fokus menjaga keamanan area, tapi matanya terus tertuju pada sosok di atas panggung. Gus Ikdam memulai kajian dengan salam lembut dan langsung mengajak jemaah berselawat. Clara, meski tak memahami maknanya, merinding. Getaran suara ribuan orang berselawat bersama menciptakan energi yang tak bisa dijelaskan oleh akal. Gus Ikdam tidak bicara tinggi-tinggi. Ia tidak berteriak atau menyalahkan orang. Tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti menyentuh luka-luka tersembunyi di dalam dada. Ia berbicara tentang pentingnya memaafkan, tentang harapan bagi mereka yang merasa hancur, dan tentang Tuhan yang selalu membuka pintu meski kita telah ratusan kali menutupnya. Clara melihat beberapa pria berbadan kekar di barisan depan menangis. Bahkan beberapa polisi yang mengamankan terlihat menyeka air mata. Clara berdiri kaku. Ia bingung, kenapa orang-orang ini begitu tersentuh. Di tengah-tengah kajian, Gus Ikdam berhenti sejenak. Ia menatap kerumunan dan berkata, di antara kita, ada orang-orang yang mungkin berbeda iman, berbeda keyakinan. Tapi malam ini, mari kita duduk bersama sebagai sesama manusia. Tak ada yang paling suci di hadapan Tuhan. Semua sedang belajar pulang. Kalimat itu menghantam dada Clara. Ia merasa seolah sedang diajak bicara langsung. Tak tahu kenapa, matanya mulai berkaca-kaca. Clara mencoba mengalihkan pandangannya, tapi suara Gus Ikdam terus mengalir. Ia menceritakan kisah seorang wanita non-muslim yang merawat seekor anjing hingga mati, dan karena kasih sayangnya, Tuhan memasukkannya ke surga. Agama ini bukan soal label, tapi tentang hati yang hidup, ujar Gus Ikdam. Clara menggigit bibirnya, ia mulai merasa goyah. Selama ini ia berpikir iman hanyalah cerita usang. Tapi malam itu, ia merasa sedang menyaksikan iman yang hidup dan bernafas. Saat acara usai, warga tak langsung pulang. Mereka tetap duduk, menunggu barokah dari langit. Clara masih di tempatnya, menatap panggung yang kini mulai diturunkan. Ia menarik napas panjang dan berjalan ke arah mobil dinas. Tapi sebelum masuk, ia menoleh lagi ke arah panggung. Sosok Gus Ikdam sudah menghilang ke belakang, tapi senyumnya tadi seperti masih tertinggal di benaknya. Kenapa hatiku tidak tenang seperti biasanya? Bisiknya, rekannya, Bribka Tony, menghampirinya. Gila ya, Gus Ikdam itu. Ceramahnya bikin orang tua sampai anak muda nangis. Clara hanya mengangguk pelan. Lu juga kayaknya kena tuh, goda Tony. Clara tak menjawab. Ia hanya tersenyum hambar dan masuk ke mobil. Di dalam mobil, lampu dashboard menyala, tapi pikirannya gelap. Ia tak tahu bahwa malam ini, hidupnya mulai berubah arah. Di markas, ketika laporan evaluasi dibuat, Clara diam lebih banyak. Biasanya ia selalu cerewet dan banyak komentar, tapi kali ini ia hanya mengangguk dan menandatangani laporan. Ketika ditanya tentang acara, ia hanya menjawab, terkendali. Tapi, luar biasa, komandannya mengangkat alis, kaget dengan respon datar namun berat itu. Clara pulang lebih malam dari biasa, dan sepanjang perjalanan pulang, ia tak menyalakan musik seperti biasanya. Sesampainya di apartemennya yang modern dan sepi, Clara melempar jaketnya ke sofa, duduk, dan menatap cermin. Kenapa aku merasa kosong ya? Ia membuka browser dan mulai mencari di Google, Gus Ikdam siapa? Kajian Gus Ikdam YouTube. Ia menonton video-video pendek tentang dakwahnya, dan semakin larut malam, semakin dalam ia tenggelam dalam rasa penasaran. Ia tak sadar, bahwa hatinya yang selama ini keras dan dingin mulai retak oleh cahaya yang ia tak kenal. Dan semua itu, bermula dari suara sirine dan langkah yang ia anggap sebagai tugas biasa. Kini tugas itu berubah menjadi pencarian. Pencarian yang belum ia pahami, tapi sudah mulai ia rasakan. Besok paginya, Clara kembali bertugas. Kali ini mengawal Gus Ikdam ke acara kajian di pesantren Al-Muawanah, tak jauh dari pusat kota. Panitia meminta pengamanan karena pesantren itu kecil, dan jemaah membludak sejak subuh. Clara kembali berseragam, tapi hatinya berbeda. Kali ini ia tidak datang karena perintah, tapi karena ingin melihat lagi sosok itu, pria bersorban putih yang kemarin seperti bicara langsung pada jiwanya. Pagi itu, Clara kembali memacu motor dinasnya,
memimpin iring-iringan menuju pesantren kecil bernama Al-Muawanah. Langit Semarang tampak mendung, seolah menyambut hari yang penuh rahasia. Di dadanya, ada perasaan asing, seperti semangat yang tak biasa. Ia tidak lagi merasa ini sekadar tugas. Ada dorongan untuk kembali melihat, mendengar, dan merasakan. Jalanan yang mereka lalui lebih sempit dibanding malam sebelumnya, namun ratusan warga sudah memenuhi sisi jalan, membawa anak-anak dan sesekali mengibarkan kain putih bertuliskan, Gus Ikdam, hidupkan hatiku. Mobil yang membawa Gus Ikdam berjalan perlahan di belakang. Clara sesekali melihat melalui kaca spion kecil di helmnya, melihat wajah pria yang tak banyak bicara tapi berhasil mengguncang pikirannya. Ketika mereka hampir tiba di lokasi, pesan masuk ke HT, lapangan penuh. Jalan alternatif dibuka, patwal koordinasi ulang. Clara segera mengambil alih, membagi tugas pada tim. Tanpa menunggu perintah lebih lanjut, ia memilih jalur sempit melalui gang belakang perkampungan. Motor dinas melaju pelan, diikuti mobil Gus Ikdam. Di gang sempit itu, warga seperti histeris. Mereka keluar dari rumah, membawa air mineral dan makanan kecil, ingin menyuguhkan sesuatu, sekecil apapun. Seorang ibu tua berteriak lirih, Gus Ikdam lewat depan rumahku. Gusti Allah, matur nuwun. Clara tak tahu kenapa, matanya berkaca-kaca. Melihat semua itu, ada ketulusan yang tak dibuat-buat. Ia merasa sedang menjadi saksi sebuah keajaiban sosial yang selama ini hanya ia lihat di film dokumenter luar negeri. Sesampainya di pesantren, kerumunan tak kalah padatnya. Clara turun dari motor, membuka helm, dan membantu tim membuka jalan. Saat Gus Ikdam turun dari mobil, semua warga langsung duduk. Tak ada yang berteriak atau membuat gaduh. Mereka seakan paham, ini saatnya menunduk, bukan bersorak. Gus Ikdam menyapa dengan senyum tipis. Ia melihat Clara sekilas, hanya sejenak, tapi cukup membuat jantungnya bergetar. Senyumnya seperti sedang mengatakan, terima kasih sudah menjaga kami. Kajian pagi dimulai dengan tadarus Al-Quran, disusul tausiah ringan tentang arti syukur dalam hidup. Clara berdiri di sudut gerbang, mendengarkan dengan hati tetap menyala. Tapi fokusnya bukan lagi pengamanan. Setiap kalimat dari Gus Ikdam seperti menembus lapisan batinnya yang selama ini ia bangun dengan skeptis. Orang bahagia bukan karena hartanya, tapi karena hatinya lapang menerima takdir, kata Gus Ikdam. Clara menarik napas, merasakan dadanya sesak. Tiba-tiba, seekor anak kecil terpisah dari ibunya dalam kerumunan. Clara sigap menggendongnya, membawa ke posko kecil panitia. Sang ibu datang dengan wajah panik dan langsung menangis memeluk anaknya. Matur nuwun, Mbak, katanya lirih. Clara tersenyum, meski ia sendiri tak mengerti kenapa semua ini membuat hatinya sehangat itu. Dalam hatinya, ia mulai bertanya, apakah ini yang disebut barokah? Setelah kajian selesai, Gus Ikdam kembali ke mobil, namun sebelum naik, ia mendekati Clara. Matur nuwun, Mbak, jenengan kuat sekali, katanya pelan. Clara tertegun, ia tidak menjawab, hanya mengangguk. Rasanya seperti dipanggil namanya oleh semesta. Ia tidak tahu, bahwa senyum Gus Ikdam itu akan terus mengganggu pikirannya malam ini. Sebab bukan sekadar terima kasih, tapi seperti doa yang pelan-pelan merontokkan semua ego. Sepanjang perjalanan pulang, Clara diam. Bahkan rekannya yang biasanya banyak mengobrol, memilih ikut diam karena merasa Clara sedang tidak ingin diganggu. Sesampainya di markas, ia duduk di atas motor, menatap langit yang sudah cerah. Ada sesuatu yang berubah, tapi ia tak bisa menunjukkannya pada siapapun. Ia hanya tahu, ia ingin bertemu Gus Ikdam lagi. Bukan karena tugas, tapi karena ada yang belum selesai dalam dirinya. Di dalam kamar apartemen, malam itu, Clara menuliskan satu kalimat di jurnal kecil yang sudah bertahun-tahun kosong. Aku tak tahu siapa sebenarnya diriku, tapi hari ini, aku ingin mencari jawabannya. Dan perjalanan itu, baru saja dimulai. Malam belum larut saat suara HP Clara berdering keras. Bukan dari rekan satuan atau pimpinan, tapi dari nomor asing. Ia ragu mengangkat, namun rasa penasaran mengalahkan kehati-hatiannya. Suara di seberang terdengar tenang dan bersahaja. Assalamualaikum, maaf mengganggu. Ini panitia kajian Gus Ikdam besok di Purworejo. Kami mendapat info bahwa Mbak Clara kemarin yang memimpin pengamanan. Apa berkenan mendampingi lagi besok? Clara terdiam sejenak, hatinya bergemuruh. Saya belum tahu. Itu tugas polisi, bukan saya yang menentukan. Tapi dalam hatinya,
Ia tahu jawabannya, ia ingin ikut. Setelah menutup telepon, Clara duduk memeluk lutut di ranjang. Detik demi detik, ia semakin tak bisa membohongi dirinya sendiri. Ada sesuatu dalam dirinya yang terus ditarik menuju sosok Gus Ikdam. Ia bukan hanya penasaran, ia merasa dilibatkan dalam sesuatu yang lebih besar dari tugas. Ia merasa sedang didekati oleh hal yang selama ini ia abaikan, cahaya yang selama ini tak ia lihat, tapi ternyata sudah lama menunggunya. Keesokan harinya, Clara datang ke markas lebih awal. Komandan sempat heran, karena tak ada perintah khusus padanya. Saya inisiatif, Pak. Kalau tidak dibutuhkan, saya backup saja di belakang. Komandannya mengangguk, melihat sikap Clara yang sedikit berubah. Biasanya cuek, kali ini justru sigap. Tak lama kemudian, perintah itu benar datang. Clara, kamu ikut pengamanan Gus Ikdam ke Purworejo. Start siang ini. Clara hanya mengangguk singkat, tapi di balik helmnya nanti, senyumnya pasti merekah. Di tengah perjalanan, iring-iringan mulai membelah jalan menuju Purworejo. Jalanan tak mudah, banyak tanjakan dan tikungan tajam. Tapi seperti biasa, warga sudah menanti di sepanjang jalan, berdiri di pinggir sawah dengan pakaian terbaik mereka. Bendera putih dan tulisan, "Selamat datang Gus Ikdam," tersebar di mana-mana. Bahkan ada yang menaburkan bunga di jalan. Clara yang biasanya sinis, hari ini hanya bisa tersenyum melihat semua itu. Ia mengatur laju motor dengan sabar, memastikan tidak satupun anak-anak di pinggir jalan yang tergores oleh iring-iringan panjang ini. Sesampainya di lapangan Purworejo, suasana sudah sesak. Ribuan jamaah memadati setiap sudut. Sebagian datang dengan becak, motor tua, bahkan jalan kaki dari desa-desa yang jauh. Clara turun dari motor dan langsung membantu panitia membuat jalur darurat. Keringat menetes di keningnya, tapi ia merasa ringan. Tak ada beban. Saat Gus Ikdam turun dari mobil, Clara kembali berdiri di dekat gerbang. Lagi-lagi, tatapan mereka berpapasan. Hanya sekejap, tapi cukup menyalakan bara. Kajian dimulai menjelang maghrib. Suara Gus Ikdam lembut tapi tegas. Manusia itu seperti kertas putih yang bisa bernoda, tapi Allah tak pernah menyerah menghapus noda itu, asal kita jujur ingin kembali. Kalimat itu menusuk. Clara seperti sedang ditunjuk langsung, meski di sekelilingnya ada ribuan orang. Dadanya sesak. Ia duduk bersila di sudut luar panggung, menyimak seperti seorang murid yang telah lama tersesat. Ketika kajian usai, panitia mengarahkan Gus Ikdam ke jalur keluar belakang. Tapi beliau menolak. "Lewat depan saja, saya ingin bersalaman dengan mereka." Situasi mendadak berubah tegang, tapi Clara mengambil alih. Ia membuka jalur dengan tenang, menyuruh tim menyusun pagar betis dari sisi kiri dan kanan. Dalam perjalanan keluar, Gus Ikdam sempat menoleh dan berkata lirih kepada Clara, "Jenengan tak seperti yang saya kira. Kadang, hidayah itu datang lewat jalan yang kita jaga." Clara tak menjawab, ia hanya menunduk, menahan sesuatu yang bergolak di dadanya. Malam itu, di hotel kecil tempat panitia menginap, Clara duduk sendirian di balkon. Ia melihat langit, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia memanggil nama Tuhan, lirih dan pelan. "Kalau kau memang ada, tunjukkan sesuatu. Aku tak ingin hidup kosong begini terus." Dan tanpa ia sadari, di kamar sebelah, Gus Ikdam sedang tahajud. Hari-hari setelah kajian di Purworejo menjadi awal dari perubahan dalam diri Clara. Ia kembali menjalani tugasnya seperti biasa, tetapi kali ini lebih tenang, lebih fokus, dan yang terpenting, lebih damai. Teman-temannya mulai menyadari bahwa Clara tak lagi suka bersenda gurau dengan cara yang kasar. Ia lebih banyak diam, kadang menulis sesuatu di notes kecil. Bahkan di sela tugas, ia memutar ulang rekaman suara Gus Ikdam saat ceramah, diam-diam. Suatu siang, Clara mendapat kabar bahwa Gus Ikdam akan hadir di acara Zikir Akbar di Surabaya. Instingnya langsung berdesir, berharap dia kembali ditugaskan. Tapi saat jadwal keluar, namanya tak tercantum. Ia kecewa, tapi tetap profesional. Namun malam harinya, hati di meja bergetar. Suara dari pangkalan mengatakan, "Clara, kamu standby. Salah satu tim patwal batal. Kamu yang ganti." Clara tak tahu, bahwa diam-diam Gus Ikdam sendiri yang meminta, polisi yang kemarin ikut, untuk kembali mengawal. Perjalanan menuju Surabaya lebih padat. Kali ini iring-iringan jauh lebih panjang, dan media juga sudah ramai. Meliput, Clara memimpin dari tengah, memantau situasi via HT. Tapi ada satu momen yang tak bisa ia lupakan. Saat iring-iringan melewati jembatan Kalimas,
ada mobil yang hampir menabrak barisan. Clara memacu motornya, mengadang mobil itu, dan hampir jatuh. Warga bersorak, dan Gus Ikdam yang melihat dari jendela langsung beristighfar. Saat mobil berhenti, Clara bangkit dengan lutut berdarah, tapi tetap tersenyum. "Gak apa-apa, yang penting aman." Saat tiba di lokasi, panitia langsung menyambut. Tapi kali ini, Gus Ikdam memanggil Clara ke belakang panggung. Tak banyak orang tahu, hanya satu santri yang mengantarnya. Clara masuk ke ruangan kecil, dan di sana Gus Ikdam duduk dengan sorban di pangkuan. "Mbak Clara, jenengan ingin saya doakan sesuatu?" tanya Gus Ikdam pelan. Clara terdiam, air matanya menetes, tak tertahan. Saya cuma mau tahu, kenapa hati saya berantakan sejak ikut patwal jenengan, Gus," katanya jujur, tanpa basa-basi. Gus Ikdam tersenyum tipis. "Karena Allah sedang mengetuk hatimu. Dan saya cuma orang lewat. Saya bukan siapa-siapa. Tapi kalau jenengan mau, mari belajar bersama, mengenal Tuhan pelan-pelan." Clara mengangguk, menangis lebih deras. Ia sudah terlalu lelah berpura-pura kuat. Ia ingin jujur pada dirinya, pada hidupnya, pada masa lalunya. Di luar, suara ribuan jamaah menggema. Tapi di ruangan kecil itu, hanya ada seorang wanita yang mulai membuka hati, dan seorang guru yang menyambutnya dengan doa. Setelah zikir akbar, Clara tidak langsung pulang. Ia duduk di pelataran, sendirian, sambil menggenggam tasbih kayu kecil yang diberikan Gus Ikdam. Tasbih itu masih baru, tapi aromanya menenangkan. Di langit malam Surabaya, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak takut akan perubahan itu. Keesokan harinya, tanpa diduga, potongan video Clara sedang membantu anak kecil di Kajian Purworejo viral di media sosial. Netizen langsung menyorot fakta bahwa seorang polwan non-muslim menjaga ulama dengan penuh hormat. Banyak yang memuji, sebagian bahkan terharu. Tapi tak sedikit juga yang nyinyir. Dramalah, pencitraanlah, komentar-komentar itu berseliweran. Namun Clara memilih diam. Ia tahu, yang ia rasakan kemarin bukan untuk dibagikan di dunia maya. Itu urusan dia dan Tuhan. Media mulai mencari identitasnya. Salah satu portal berita besar bahkan membuat judul, "Polwan cantik penjaga Gus Ikdam, non-muslim tapi tunduk di depan ulama." Berita itu menyebar kemana-mana. Di kantor, atasannya memanggil, menanyakan semuanya. Clara menjawab dengan tegas, "Saya hanya bekerja, Pak. Tapi kalau mereka menyebut saya belajar agama, ya mungkin memang saya sedang belajar." Jawaban itu membuat ruang rapat sunyi. Tak ada yang menertawakan. Bahkan komandannya menepuk pundaknya, "Kamu berubah jadi lebih baik, Clara. Teruskan." Di sisi lain, Gus Ikdam justru menolak diwawancarai soal Clara. "Saya tidak ingin orang memperbesar urusan ini. Biarkan Mbak Clara berjalan sendiri, sesuai kehendak Allah. Tugas saya hanya mendoakan," katanya saat ditanya wartawan. Santri-santrinya paham, dan diam-diam ikut mendoakan Clara setiap malam. Tak sedikit yang mulai menaruh hormat pada sosok polisi wanita yang menjaga Gus Ikdam bukan karena pangkat, tapi karena hati. Clara sendiri tak nyaman dengan sorotan. Tapi setiap malam ia berdoa, dengan cara yang belum sepenuhnya ia pahami. Ia membaca Al-Fatihah meski belum hafal semua ayatnya. Ia menangis meski tak tahu kenapa. Ia hanya merasa dekat dengan sesuatu yang tak bisa ia sentuh, tapi bisa ia rasakan. Ia mulai mengurangi nongkrong malam, lebih sering menyendiri. Teman-temannya bingung, tapi mereka tahu, Clara sedang menemukan arah baru. Suatu malam, Clara mengirim pesan ke nomor panitia Gus Ikdam. "Saya ingin belajar mengaji, tidak untuk pindah agama, tapi untuk mengerti dulu. Bisakah?" Balasan datang cepat. "Insya Allah, Gus Ikdam akan titipkan seorang ustazah di dekat tempat tinggal Mbak. Belajar pelan-pelan, tidak ada paksaan." Clara menangis membaca balasan itu. Ia merasa tidak dihakimi, tidak dipaksa, hanya dipeluk oleh pemahaman dan kesabaran. Beberapa minggu setelah viralnya video Clara, suasana mulai tenang kembali. Media sudah beralih pada isu lain, dan Clara mulai bisa bernapas lega. Tapi sesuatu dalam dirinya justru semakin bergejolak. Ia merasa seperti berada di ambang sesuatu yang besar, sebuah pintu yang tinggal didorong. Ia menghubungi ustazah yang telah ditunjuk Gus Ikdam, bernama Bu Munifah, seorang wanita lembut dan sabar. Mereka mulai bertemu seminggu 2 kali, belajar huruf hijaiyah, doa-doa dasar, dan makna rukun iman.
Saya belum niat masuk Islam, ya Bu, saya hanya ingin tahu. Tapi di hati kecilnya, Clara tahu ia sedang menyusuri jalan itu, setapak demi setapak. Setelah 2 bulan belajar secara pribadi, Bu Munifah mengajak Clara untuk ikut menginap di pesantren kecil miliknya selama akhir pekan. Biar Mbak Clara merasakan suasana ibadah malam dan pagi yang khusyuk, katanya lembut. Clara menyanggupi, tapi ia tidak memberitahu siapapun di kantornya. Ia hanya izin cuti pendek. Ia tak ingin orang menganggapnya dramatis. Pesantren itu sederhana, dinding kayu, lantai keramik putih kusam, tapi aroma ketenangannya begitu kuat. Malam itu, ia tidur di serambi bersama santriwati lain, dan untuk pertama kali dalam hidupnya, ia terbangun karena suara azan subuh, bukan alarm. Setelah salat subuh berjamaah, Bu Munifah memintanya duduk di aula kecil, mendengarkan pengajian kitab kuning. Clara tak mengerti sepenuhnya, tapi ia menikmati suasana itu. Tidak ada yang mencemooh, tidak ada yang menghakimi. Semua perempuan di sana, meskipun berbeda usia dan latar belakang, memperlakukannya seperti keluarga. Mbak Clara seperti kami juga, sama-sama belajar, kata seorang santri muda sambil tersenyum. Malam kedua, Clara menangis dalam sujudnya, walaupun ia belum resmi menjadi muslim. Tangis itu bukan sedih, melainkan lega. Ia merasa dicintai oleh sesuatu yang tak terlihat, tapi sangat dekat. Pulang dari pesantren, Clara mulai mencatat hal-hal kecil yang ia rasakan. Ia tulis semuanya di buku catatan tua, rasa rindu yang tak ia mengerti, kedamaian saat membaca surat Al-Ikhlas, serta kerinduan aneh terhadap suara Gus Ikdam saat membacakan doa. Kenapa semua ini terasa begitu lembut, padahal dulu aku anggap keras? Tulisnya, ia mulai menjaga wudhu, walau belum wajib. Bahkan ia menolak undangan pesta kantor yang biasanya tak pernah ia tolak. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur Surabaya, Clara duduk di dalam mobilnya di parkiran kantor. Ia membuka YouTube dan memutar ulang kajian Gus Ikdam di Malang beberapa bulan lalu. Jangan takut pada perubahan, takutlah pada hati yang mati sebelum sempat mengenal kebenaran, ucap Gus Ikdam dalam video itu. Kalimat itu menghantam keras. Clara memejamkan mata, lalu menyalakan mesin. Ia berkendara lurus ke arah rumah Bu Munifah, tanpa rencana, tanpa baju ganti. Saya sudah siap, katanya saat pintu dibuka. Hari itu, di kamar kecil pesantren, Clara mengucap 2 kalimat syahadat dengan linangan air mata. Tak ada kamera, tak ada wartawan, hanya ia, Bu Munifah, dan beberapa saksi sederhana. Ia resmi menjadi mualaf. Namun yang lebih penting, ia telah menerima cahaya itu secara utuh, bukan karena tekanan, bukan karena sosok Gus Ikdam semata, melainkan karena hati yang telah bersyahadat lebih dulu, jauh sebelum lisannya. Setelah masuk Islam, Clara tetap menjalankan tugasnya sebagai polisi. Namun ada aura berbeda dari dirinya. Ia mulai memakai kerudung tipis saat tidak bertugas, dan selalu membawa sajadah kecil dalam tas dinasnya. Rekan-rekan awalnya bingung, namun Clara tak menjelaskan panjang lebar. Saya cuma ingin menjadi orang yang lebih tenang, jawabnya sambil tersenyum. Ia tidak mengumumkan keislamannya secara terbuka. Ia hanya ingin menjalaninya dengan tulus, tanpa perlu disorot. Gus Ikdam, meski tidak langsung mendengar dari Clara, sudah tahu. Suatu hari, saat mengisi kajian akbar di Jombang, beliau berkata dalam ceramah, ada orang yang datang kepada kita bukan karena mencari kita, tapi karena Allah ingin menunjukkan bahwa cahaya itu bisa bersinar dari jalan manapun. Termasuk dari mereka yang dulunya kita anggap jauh dari masjid. Jamaah terdiam. Clara, yang duduk di pojok panggung dalam seragam, tahu bahwa itu ditujukan padanya. Setelah kajian, Gus Ikdam mendekatinya, sambil berkata pelan, selamat datang dalam cahaya, Mbak Clara. Tapi perjalanan baru saja dimulai. Jangan lelah belajar. Clara hanya menunduk, menahan haru. Mereka tidak bicara lama, tapi sejak itu, Clara merasa semakin mantap. Ia mulai belajar mengaji secara intensif, bahkan menghafal surat-surat pendek. Ia juga mulai menulis kisah perjalanannya dalam blog anonim, berharap bisa menjadi pelita bagi mereka yang merasakan keresahan serupa. Salah satu momen paling menggetarkan terjadi saat Clara diminta memberikan testimoni di kajian khusus mualaf perempuan di Surabaya. Ia naik ke panggung kecil, hanya mengenakan gamis sederhana. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya polisi yang dulu terlalu sibuk untuk mencari Tuhan. Tapi Allah terlalu baik, Ia kirimkan satu iring-iringan patwal untuk membuat saya mengenal Islam.
Para hadirin menangis. Tak sedikit yang langsung bangkit dan memeluk Clara setelah kajian. Kabar ini akhirnya sampai ke pimpinan Polres. Tapi yang mengejutkan, bukannya mendapat tekanan, Clara justru mendapat pujian. Kamu sudah berani mengambil langkah besar. Jangan mundur, tapi tetap profesional. Bahkan, ada wacana agar Clara dijadikan pengisi pelatihan toleransi lintas agama di institusi kepolisian. Ia mulai diundang oleh banyak komunitas, bukan sebagai simbol, tapi sebagai saksi bahwa Hidayah tidak pernah mengenal seragam. Beberapa bulan kemudian, Clara membuka rumah baca di pinggiran kota. Ia mengundang anak-anak untuk belajar membaca, menulis, dan sedikit-sedikit mengaji. Ia beri nama tempat itu, Rumah Jalan Pulang. Di dindingnya, tergantung foto kecil Gus Ikdam, dan di bawahnya tertulis, cahaya bisa datang dari suara sirine. Tapi suara Allah lebih lembut dan tak pernah putus. Setiap kali Clara melihat anak-anak tersenyum belajar, ia tahu bahwa pilihannya tepat. Ia tak lagi berdiri di tengah lampu strobo dan jalan raya, tapi kini ia menjaga jalan yang lebih luas, jalan menuju hati yang damai. Ia telah berhenti sebagai patwal duniawi, namun kini menjadi patwal bagi cahaya yang tak terlihat.